Yo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian guys? Semoga sehat-sehat saja ya guys ya. Untuk video kemarin saya minta maaf guys karena keadaannya juga nggak memungkinkan sebenarnya, tapi saya masih mau upload juga. Nah, sekarang ini posisinya udah di rumah dan agak enak lah untuk bikin video yang ini guys. Nah, baiklah, kita akan lanjut dengan cerita tentang kisah peradaban Yunani kuno ya guys. Masih belum move on dari yang kemarin, tapi ini tentang kisah peradabannya guys. Mari kita bahas ya guys. Peradaban Yunani kuno adalah peradaban tertua di benua Eropa, tepatnya pada tahun 800 sampai 146 sebelum Masehi. Peradaban Yunani ini berkembang dari peradaban Kreta atau Minoa dan peradaban Mykenae. Peradaban Minoa berkembang di Pulau Kreta antara tahun 300 sampai 1450 sebelum Masehi. Seiring dengan perkembangan perdagangan di wilayah Mediterania Timur, di pulau besar di wilayah Yunani bagian selatan ini berkembang banyak kota dan pelabuhan dagang karena kemajuan aktivitas perdagangan. Imbasnya adalah banyak bangunan, istana-istana megah dan indah seperti di Knossos, Malia, Paistos, dan Zakro. Posisinya yang strategis di perairan Laut Tengah memang memudahkan kereta menjadi jembatan yang dapat menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Sementara itu, peradaban Yunani tahun 800 sampai 146 sebelum Masehi meliputi diantaranya seluruh wilayah Yunani yang sekarang, sebagian wilayah kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia, serta sebagian Asia Kecil. Sehingga wilayah Yunani bergunung-gunung dengan kondisi tanah yang tidak subur. Kondisi ini menghambat hubungan satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Pemukiman yang terpisah-pisah ini lambat laun berkembang menjadi negara dan kota yang merdeka dan berdiri sendiri atau yang lebih populer disebut dengan polis. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penuturan bahasa Yunani kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pulau dan daerah-daerah lain yang didiami bangsa-bangsa Yunani. Kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi, yaitu bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu seni rupa, maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat, serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Nah, berikut ini adalah zaman Yunani kunonya ya guys ya, saya akan menceritakan. Yang pertama pada zaman Yunani Arkais, dan yang kedua adalah zaman Yunani klasik, dan yang ketiga yaitu pada zaman Yunani Helenistik. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu yaitu Yunani Arkais. Periode Arkais dimulai pada abad ke-8 sebelum Masehi ketika Yunani mulai bangkit dari zaman kegelapan yang ditandai dengan reruntuhnya peradaban Mykenae. Peradaban baca tulis telah musnah dan aksara Mykenae telah dilupakan. Akan tetapi bangsa Yunani mengadopsi alfabet Venusia, memodifikasinya, dan menciptakan alfabet Yunani. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, catatan tertulis muncul dan mulai dikenal. Yunani saat itu terbagi-bagi menjadi banyak komunitas kecil yang berdaulat. Terbentuknya susunan dan pola-pola geografis Yunani di mana setiap pulau, lembah, dan dataran terpisah satu sama lain oleh laut atau pegunungan. Perang Lelontin tahun 710 sampai 650 sebelum Masehi adalah konflik berlangsung pada masa ini dan merupakan perang tertua yang berhasil terdokumentasikan dari masa Yunani kuno. Konflik ini adalah pertikaian antara polis yaitu negara kota Kelkis
dan Eritrea dalam memperebutkan tanah Lelantin yang subur di Eubea. Kedua kota ini mengalami kemunduran akibat lamanya peperangan, walaupun akhirnya dimenangkan oleh Kolkis. Kaum saudagar berkembang pada abad ke-7 sebelum Masehi, ditunjukkan dengan memperkenalkan mata uang koin sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Populasi yang bertambah dan kurangnya lahan tampaknya telah memicu perselisihan internal antara kaum yang kaya dan kaum yang miskin di banyak negara, dan akhirnya terjadi peperangan antara Sparta dan Messina. Dan akhirnya dari peperangan tersebut dimenangkan oleh Sparta dan penduduk Messenia dijadikan budak. Dan perang itu terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Penduduk yang diperbudak disebut dengan Helot, dipaksa untuk bertani dan masuk ke dalam pasukan Sparta. Ini telah menjadikan Sparta sebagai negara yang termiliterisasi secara permanen. Bahkan orang kaya juga harus hidup dan berlatih sebagai prajurit supaya hal tersebut tidak menimbulkan konflik lagi. Reformasi ini disebut-sebut dilakukan oleh Lycurgos dari Sparta dan kemungkinan selesai pada tahun 650 sebelum Masehi, guys. Dan kota berikutnya sama halnya terjadi di kota Athena pada abad ke-7. Arkon atau hakim kepala yaitu Draco membuat beberapa perubahan terhadap kode hukum pada tahun 621 sebelum Masehi. Tetapi tindakan ini gagal meredakan konflik. Pada akhirnya reformasi terjadi berkat Solon pada tahun 594 sebelum Masehi. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, beberapa negara kota telah tumbuh menjadi kekuatan dominan. Kota Yunani antara lain yaitu Athena, Sparta, Korintos, dan Thebes. Pada paruh kedua abad ke-6 sebelum Masehi, Athena jatuh ke dalam cengkraman tirani, yaitu Peisistratos dan putranya yang bernama Hippias dan Hipparchos. Akan tetapi pada tahun 510 sebelum Masehi, Raja Sparta Cleomenes I membantu rakyat Athena menggulingkan sang tiran. Namun setelah itu Sparta dan Athena saling serang berulang kali. Singkat cerita, Athena menjadi kota demokrasi. Bangkitnya demokrasi memulihkan Athena dari memicunya peperangan dan mulainya masa keemasan Athena. Selanjutnya yang kedua, guys, yaitu Yunani klasik. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Athena dan Sparta bersekutu untuk mengakhiri ancaman asing yang sangat kuat dan berbahaya, yaitu Kekaisaran Persia. Setelah menindas pemberontakan Ionia, Kekaisaran Darius I dari Persia memutuskan untuk menaklukkan Yunani. Serangan Persia pada tahun 490 sebelum Masehi diakhiri dengan kemenangan Athena dalam pertempuran maraton di bawah kepemimpinan Miltiades Muda. Dan akhirnya Karkes I, putra dari pewaris Darius I, mencoba untuk menaklukkan juga, yaitu pada 10 tahun kemudian. Akan tetapi pasukan Persia yang berjumlah besar menderita banyak korban dalam pertempuran Thermopylae, dan persekutuan Yunani menang dalam pertempuran Salamis dan pertempuran Plataea. Perang Yunani melawan Persia berlangsung sampai 449 sebelum Masehi. Namun setelah itu terjadi konflik antara Athena dan Sparta dan akhirnya terjadi peperangan. Peperangan itu disebut dengan Perang Peloponnesos. Terjadi pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Singkatnya, Athena mengajukan permohonan perdamaian dari Sparta.
dan Sparta menentukan persyaratannya, yaitu Athena harus kehilangan tembok kotanya, yaitu termasuk tembok panjang dan pasukan armada lautnya. Berikutnya adalah Yunani memasuki abad keempat sebelum Masehi di bawah hegemoni Sparta. Akan tetapi jelas dari awal bahwa Sparta memiliki kelemahan, guys. Pada tahun 338 sebelum Masehi terjadilah peperangan, yaitu disebut dengan peperangan Kaironeia. Athena dan Thebes kalah telak. Philippos secara de facto menjadi hegemon seluruh Yunani, kecuali Sparta. Philippos memulai serangan terhadap kekaisaran Achaemenida, akan tetapi dia dibunuh oleh Pausanias dari Orestis pada awal konflik, dan dilanjutkan dengan putra penerus Pelopons yang bernama Alexander Agung, yaitu putra dan sekaligus penerusnya, dan berhasil mengalahkan Darius III dari Persia dan menghancurkan kekaisaran Achaemenia sepenuhnya ke dalam kekaisaran Makedonia. Alexander Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi. Kekuasaannya dan pengaruh Yunani berada pada puncaknya pada masa itu, guys. Berarti pada tahun 323 sebelum Masehi ya. Nah, yang ketiganya yaitu Yunani Helenistik. Periode Helenistik bermula pada tahun 323 sebelum Masehi, ditandai dengan berakhirnya penaklukan Alexander Agung dan diakhiri dengan penaklukan Yunani oleh Republik Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Meskipun demikian, berdirinya kekuasaan Romawi tidak memutuskan keseimbangan sistem sosial, kemasyarakatan, dan budaya Yunani, guys. Nah guys, selesai sudah video pendek saja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys. Colok aja yang merah gitu, guys. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you next time, guys. Next video. Bye bye.